Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Zadanis dengan NIM C0C023008. Di sini saya dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi akuntansi dengan mata kuliah penganggaran perusahaan. Di sini saya akan membahas hasil kerja saya dengan materi ramalan penjualan analisa regresi. Pembahasannya itu yang pertama, pengertian regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Variabel atau penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah: variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen, atau secara bebas variabel X, karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random. Namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisa regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dan ramalan dengan penggunaan yang saling melengkapi dengan bidang pembelajaran mesin. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Singkatnya, analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Jenis-jenis analisis regresi. 1. Analisis regresi linier. Analisis regresi linier adalah salah satu teknik pemodelan yang paling dikenal karena merupakan salah satu metode analisis regresi elit pertama yang diambil oleh orang-orang pada saat pembelajaran pemodelan prediktif. Perlu diketahui, dalam regresi linier berganda terdapat lebih dari satu variabel independen, dan dalam regresi linier sederhana hanya terdapat satu variabel independen. Dengan demikian, regresi linier paling baik digunakan hanya jika ada hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, analisis regresi logistik. Regresi logistik biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas event, success and event failure setiap kali variabel dependen adalah biner seperti 0/1, benar atau salah, ya atau tidak. Regresi logistik digunakan dengan demikian. Dapat dikatakan bahwa regresi logistik digunakan untuk menganalisis pertanyaan tertutup dalam survei atau pernyataan yang menuntut respon numerik dalam survei. Perlu diketahui, regresi logistik tidak memerlukan hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen seperti halnya regresi linier. Yang ketiga, analisis regresi polinomial. Regresi polinomial biasanya digunakan untuk menganalisis data lengkung, dan ini terjadi ketika kekuatan variabel independen lebih dari satu. Dalam metode analisis regresi ini, garis yang paling cocok tidak pernah menjadi garis lurus tetapi selalu garis kurva, cocok dengan poin data. Perlu dicatat bahwa regresi polinomial lebih baik digunakan ketika beberapa variabel memiliki eksponen dan sedikit yang tidak. Yang keempat, analisis regresi bertahap. Analisis regresi bertahap adalah proses semi otomatis yang dengannya model statistik dibangun baik dengan menambahkan atau menghapus variabel yang bergantung pada statistik T dari koefisien estimasi mereka. Jika digunakan dengan benar, regresi bertahap akan memberi kita data yang lebih kuat daripada metode apapun. Ini berfungsi dengan baik saat kita bekerja dengan sejumlah besar variabel independen, di mana analisis data ini hanya menyempurnakan model analisis dengan memasukkan variabel secara acak. Yang kelima, analisis regresi range.
Regresi Ridge didasarkan pada metode kuadrat terkecil biasa yang digunakan untuk menganalisis data multikolinearitas atau data di mana variabel independen sangat berkorelasi. Kolinearitas dapat dijelaskan sebagai hubungan yang hampir linear antara variabel. Setiap kali terjadi multikolinearitas, perkiraan kuadrat terkecil tidak akan bisa. Tetapi jika perbedaan di antara keduanya lebih besar, maka itu mungkin jauh dari nilai sebenarnya. Perlu kita catat bahwa asumsi yang diturunkan melalui regresi Ridge mirip dengan regresi kuadrat terkecil. Satu-satunya perbedaan adalah normalitas meskipun nilai koefisien dibatasi dalam regresi Ridge. Nilai koefisien tidak pernah mencapai 0 yang menunjukkan ketidakmampuan untuk memilih variabel. Rumus regresi. 1. Regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel prediktor atau disebut dengan variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan Y sama dengan variabel terikat, A-nya nilai intercept atau konstanta, B-nya koefisien regresi yang S variabel bebas. Yang ketiga, regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah titik B BNXN. Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan konstanta, B1 atau B2 sama dengan koefisien regresi dengan X1 dan X2 sama dengan variabel bebas. Tujuan dan kegunaan analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Hampir semua bidang ilmu yang memerlukan analisis regresi dan analisis korelasi dikembangkan untuk mengkaji dan mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis ini, regresi dikembangkan bersama estimasi untuk mendeskripsikan pola atau fungsi hubungan antara variabel-variabel. Sesuai dengan namanya, persamaan estimasi atau persamaan regresi itu digunakan di estimasi itu disebut variabel dependen atau variabel terikat, sedangkan variabel yang diperkirakan mempengaruhi variabel dependen itu disebut variabel independen atau variabel bebas. Ada beberapa tujuan penggunaan analisis regresi antara lain, yaitu 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, untuk meramalkan nilai-nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang terakhir adalah penutup, yaitu dengan kesimpulan. Kesimpulannya ialah dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Perhitungannya ada linear sederhana dan linear berganda. Setelah perhitungan didapat persamaan Y baru, maka bisa menentukan atau membuat grafik regresi. Analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Persamaan garis regresi adalah model hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bergantung atau disebut dengan dependent variable dengan variabel bebasnya. Sekian dengan materi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, penyampaian atau penyebutan kata yang tidak sesuai dengan saya katakan, mohon dimaafkan. Saya di sini hanya belajar tentang materi atas saya dapatkan hari ini.
tolong dimaafkan. Bila jika ada bila jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.